4 maskapai penerbangan Indonesia yang bangkrut dan harus gulung tikar. Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi. Industri penerbangan Indonesia memiliki sejarah yang cukup dinamis. Hingga saat ini, banyak maskapai yang sudah beroperasi melayani penerbangan di wilayah udara Nusantara. Namun, persaingan di dunia penerbangan Indonesia memang sangat ketat, terutama masalah pelayanan dan fasilitas maskapai. Sebagian maskapai Indonesia ada yang berhasil memperluas penerbangan hingga ke mancanegara. Namun, sebagian maskapai harus gulung tikar karena nggak mampu bersaing dengan maskapai-maskapai lain. Berikut 4 maskapai Indonesia yang bangkrut dan harus gulung tikar. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi. Oke, lanjut. Merpati Airline. Merpati Airline adalah maskapai penerbangan berplat merah selain Garuda Indonesia yang pernah berjaya pada masanya. Sebelum Lion Air mengepakkan sayap terbang ke Indonesia Timur, Merpati Airline telah lebih dulu melakukannya. Merpati Airline akhirnya berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 akibat tumpukan utang yang mencapai 10,72 triliun. Selain itu, Merpati juga mempunyai utang membayar pesangon ke karyawannya sebesar 365 miliar. Oktober lalu, Merpati Airline mendapat bantuan dana dari 11 BUMN. Meski begitu, hingga kini belum ada kabar pasti kapan Merpati Airline akan terbang kembali. Burok. Maskapai ini didirikan oleh pengusaha kayu bernama Jeffrey A. Sumendep pada tahun 1970. Tujuan awalnya adalah menghubungkan jalur penerbangan daerah terpencil di Kalimantan dengan pulau lain di Indonesia. Burok lalu menjadi maskapai yang berkembang pesat dengan memiliki anak perusahaan Bali Air pada tahun 1972 serta Burok Network di bidang konstruksi. Burok mengalami masa keemasan di tahun 1990-an. Saat itu bahkan ada anggapan jika ingin terbang tepat waktu, maka Burok adalah pilihannya. Maskapai berwarna hijau toska ini menghadapi goncangan keras saat krisis moneter menghantam Indonesia. Upaya efisiensi agar tetap eksis ternyata tidak berhasil. Burok akhirnya dinyatakan bangkrut pada 25 Juli 2005. Batavia Air. Batavia Air berdiri pada tahun 2001 dan jadi salah satu pilihan di antara maskapai yang ada di Indonesia saat itu. Batavia Air tak beroperasi akibat terlilit utang untuk membiayai operasional yang membengkak. Sejak awal, maskapai ini bukan penerbangan berbiaya murah. Batavia Air memiliki rute Jakarta-Pontianak dengan menggunakan pesawat Fokker dan 2 unit Boeing. Batavia akhirnya sukses menembus rute penerbangan internasional seperti ke Guangzhou, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Singapura, dan Timur Leste. Kecelakaan pesawat yang berturut-turut membuat pemerintah mengeluarkan daftar maskapai yang memenuhi standar keselamatan. Di sini, Batavia Air mendapat goncangan karena masuk dalam kategori 3 yang berarti memiliki standar keselamatan minimal. Dan ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan. Batavia Air akhirnya memperbaiki kinerjanya dan dinyatakan masuk kategori 1 oleh Kemenhub 2009 lalu. Batavia bahkan lalu beroperasi dengan rute Eropa pada Juni 2010. Sayangnya, maskapai ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2013 karena terlilit utang akibat beban operasional yang membludak. 31 Januari 2013, Batavia Air resmi berhenti beroperasi dengan status bangkrut. Adam Air. Maskapai ini pernah jadi primadona penerbangan Indonesia. Politisi Golkar, Agung Laksono, berada di balik pendirian maskapai ini di tahun 2003. Maskapai ini langsung merebut perhatian publik karena menawarkan penerbangan low cost dengan layanan makanan di atas pesawat. Tak hanya itu, aneka penghargaan berhasil direbut Adam Air.
Salah satunya adalah penghargaan Award of Merit dalam kategori Lowest Airline of the Year 2006. Sayangnya, insiden kecelakaan mewarnai perjalanan maskapai ini. Salah satu yang paling tragis adalah jatuhnya pesawat Adam Air di perairan Majene, Sulawesi Barat tahun 2007 lalu setelah transit di Surabaya. Hingga kini, pesawat dan 102 orang penumpangnya masih belum ditemukan, hanya kotak hitam yang berhasil diangkat dari kedalaman 2000 meter. Kecelakaan Adam Air ini memicu reformasi keselamatan penerbangan dalam skala besar. Pada akhirnya, Adam Air dianggap tidak memenuhi standar keselamatan minimum yang dibuat pemerintah.